Halo guys, kembali lagi dengan kita di Haikal Romansa. Kembali lagi kita akan membahas tentang relationship. Nah, pembahasan kali ini adalah tentang 7 rahasia cewek. Nah, meskipun banyak ya rahasia cewek itu banyak banget. Meskipun demikian kita hanya menguak atau mengungkap 7 saja. Nah, yang pertama nih Prof adalah katanya satu cewek itu didekati minimal 1 sampai 3 orang. Itu maksudnya gimana itu Prof? Ya, simpelnya gini, ketika kita mendekati cewek atau Hmm. PDKT sama cewek tuh kita harus punya mindset bahwasanya ya ini akan jadi kompetisi. Itu udah pasti. Ya ya ya. Mau nggak mau itu memang kompetisi. Jadi ketika kita mendekati seorang wanita, Hmm. kita harus memahami bahwa yang mendekati dia itu nggak cuma kita. Ya ya ya. Apalagi kalau cewek ini atraktif, cantik, Hmm. populer, Hmm. pasti yang mendekati kita, yang mendekati Media dia. dia itu Hmm. nggak cuma kita. Jadi mau tidak mau sebagai seorang pria sejati kita harus siap bersaing dengan para pria-pria lain. Mungkin Oke. ada kan di luar sana mungkin yang lebih hebat, lebih keren daripada kita. Nah, kamu udah siap belum bersaing sama mereka? Pertanyaannya di situ. Nah, Oke. banyak orang itu apa ya? Mungkin mereka nggak mikir sampai di situ. Mereka tuh ngerasa bahwa akulah yang paling berkorban, aku yang paling hebat. No, 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 no. Yang ngejar dia itu nggak cuma lo. Jadi jangan berpikir lo adalah orang yang paling hebat, lo adalah orang yang paling berkorban demi dia. No, 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 no. Yang ngejar dia itu nggak cuma lo, bro. Jadi ya daripada lo berkompetisi dengan cara banyak-banyakan berkorban Hmm. dan yang jelas-jelas lo yang boncos sendiri, lebih baik lo itu berkompetisi dengan cara apa? Dengan cara trik atau ilmu-ilmu dari kami. Itu lebih Oke. lebih fluid, nggak terlalu banyak ngeluarin duit lah. Oke. Jadi itu ya guys ya. Jadi kalian harus punya kesadaran, minimal kesadaran lah, baru kesiapan diri atau mental bahwa yang deketin cewek kalian atau gebetan kalian itu lebih dari 1 orang. Meskipun udah jadi pacar sekalipun, itu yang deketin dia itu lebih dari 1 guys ya. Sehingga Yes. kita ketika kita berusaha untuk menutup akses orang lain ke dalam hidup dia, itu hanya akan membuat dirinya nggak nyaman gitu ya guys ya. Nah, kita masuk di rahasia cewek yang kedua nih guys. Yang itu adalah cewek selalu punya backup. Ini maksudnya apa nih guys? Nah, Ini kenapa cewek itu punya backup ini? ya simpelnya gini, namanya orang itu kan pasti punya second plan kan, Hmm. plan B itu Nah. pasti semua orang tuh pasti punya seperti itu. Hmm. Nah, cewek itu juga punya seperti itu, makanya jangan heran ketika ada orang punya cewek terus tiba-tiba putus, ceweknya 2 hari atau 1 minggu kemudian udah punya pacar baru. Hmm. Ya karena sebenarnya cewek itu punya backup plan. Hmm. Apalagi kalau cewek-cewek yang high class, cewek-cewek yang mungkin punya banyak gebetan, Hmm. dia populer, jangan dikira bro, mereka tuh lebih pinter daripada kalian. Apalagi Ya. kalau cewek ini tuh udah mainnya tuh udah jauh gitu. Sementara kalian mungkin baru mengenal cinta, baru ngebucin atau baru ngebadut. Nah, kalian lah yang akan jadi korban-korban mereka. Jadi jangan berpikir cewek itu lemah, cewek itu begini begitu. Enggak bro, banyak sekali di luar sana cewek-cewek yang hebat, keren gitu. Bahkan kalian putusin hari itu juga, dia juga bisa pacaran hari itu juga. Jadi jangan merasa jumawa lah kayak gitu. Ya, ya. Karena banyak sekali cewek-cewek yang punya backup plan. Dan kadang-kadang backup plan-nya ini jauh lebih hebat daripada kalian. Dan kalian hanya dijadikan sebagai badut. Nah, jadi itu ya guys ya. Jadi memang perempuan itu rahasia perempuan yang paling umum adalah bahwa dia punya backup plan. Kenapa? Karena yang deketin dia itu lebih dari 1 orang. Bahkan kendati pun kalian udah pacaran sama dia, yang deketin dia juga banyak. Pura-pura jadi pahlawan kesiangan, berusaha untuk apa namanya jadi tempat cerita dia gitu. Sehingga ketika dia ada masalah sama kalian, biasanya dia lari ke situ gitu loh. Nah, makanya nggak apa namanya nggak heran ketika ada cewek yang udah move on bahkan sebelum putus ya. Nah, makanya jadi alah kalian harus paham ini dulu, kalian sadarilah dulu rahasia-rahasia ini. Oke, kita lanjut ke rahasia yang ketiga. Cewek punya badut atau teman cowok. Ini maksudnya apa nih, Prof? Ya, itu kan lebih tepatnya yang harus cerita adalah mantan badut ya kan. Ya ya. Jadi ya itu tadi ya, biasanya cewek-cewek yang cantik itu biasanya dideketin atau banyak teman-teman cowok. Kenapa? Ya itu tadi, orang-orang itu seakan-akan ya merasa terbahagiakan ketika menolong, membantu, menjadi badut perempuan itu. Jadi ya itulah, mungkin aku dulu pernah dalam posisi itu ya, ketika dia jangankan apa namanya dia ngomong, dia minta tolong, dia ngomong aja sama aku tuh seneng banget gitu loh.
akhirnya ya itu tadi, dia hanya memanfaatkan, menjadikan aku badut, ya udah antar jemput dan sebagainya, itulah ya guys ya. Nah itu kesalahan banyak orang itu kan karena gini, kenapa banyak orang itu bisa jadi badut ya sebenarnya banyak kan penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah karena ya lo tuh jarang bergaul sama cewek. Kalau lo nggak punya circle pertemanan cewek ya lo pasti akan kikuk sendiri. Baru di pub sama cewek aja langsung baper gitu. Itu hal biasa bro, lo diajak jalan sama cewek duluan itu juga ada hal yang biasa. Jadi biasanya orang-orang yang kayak gitu ya karena dia punya apa ya istilahnya circle-nya dia tuh terlalu sempit gitu sehingga dia ngerasa kayak anjir gue dideketin sama cewek gitu. Padahal itu hal yang biasa bro, lo dideketin sama cewek, lo diajak jalan sama cewek itu adalah hal yang biasa. Lo di pub sama cewek itu tuh hal yang biasa bro. Kalau lo nggak istilahnya nggak terbiasa dengan hal seperti itu, lo tuh bakal mudah banget untuk dijadikan badut sama cewek lain. Misalnya ada cewek yang dia tahu nih lo suka sama dia, akhirnya cewek ini tiba-tiba kirim pap ke lo, terus tiba-tiba lo baper, terus lo bilang ke tongkrongan gue ini dikasih pap sama dia. Ya Allah, itu hal yang biasa bro. Tapi ya itulah, kalau lo circle-nya terlalu kecil, terus wawasan lo juga masih kurang, biasanya lo akan menjadi korban atau target-target badutnya cewek. Nah itu ya guys ya, jadi kalau kalian berupaya untuk baper sama cewek yang jelas-jelas nggak menjadikan atau memposisikan kalian sebagai pasangan dia, maka kalian akan terjebak pada zona kebadutan itu. Nah sehingga ketika kalian mendekatin cewek, pasti kalian nggak akan sadar atau nggak sadar pasti ngelihat bahwa dia itu ada teman cowoknya. Nah biasanya itu tuh badut-badut ya guys ya. Jadi kalian harus punya mental itu agar kalian berani juga untuk mendekatin cewek-cewek cantik itu. Karena ya udah ketika ada dia di samping dia ada cewek, ada cowok, itu sebenarnya badut dia, bukan pacar dia bisa. Ya jadi jangan ini ya guys. Ketika kalian lagi nongkrong di kafe atau nongkrong dimanapun, terus ada dua orang lagi berduaan, itu jangan dikira itu tuh pacar dia, selalu pacarnya dia. Bisa jadi itu tuh cuman badutnya dia. Ya. Apalagi kalau dia nggak di post, nggak di apa, itu udah jelas dia tuh cuman dijadikan badut. Oke, jadi yang keempat adalah rahasia cewek ini adalah membandingkan lo sama mantannya. Nah ini maksudnya apa nih bro? Ya gampangnya gini, ketika cewek kita tuh punya mantan, itu pasti akan selalu membandingkan kita sama mantannya. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh. Itu kan kayak kalau bisa nih ya, kalau aku pribadi tuh selalu menstandarisasi kalau aku punya cewek gitu, ya dia harus lebih hebat, lebih baik daripada mantan aku. Jadi aku sendiri pun nggak mungkin akan menghina dia dan nggak mungkin akan membandingkan dia. Dan aku selalu cari yang seperti itu. Jadi mantan aku itu nggak lebih baik daripada cewek aku sekarang. Tapi cowok cewek itu selalu kayak gitu. Cewek itu ketika dia punya pacar misalkan, dia akan selalu membandingkan lo sama mantannya dia. Nah pertanyaannya adalah kalau lo tuh lebih jelek daripada mantannya dia, itulah lo pasti akan dibanding-bandingkan dan itu bakal sakit banget. Kayak misalkan lo dibandingin, dulu mantan aku ngetritnya kayak gini, kok kamu ngetritnya kayak gini, sakit sendiri kan. Tapi sebenarnya lebih baik itu lebih bersyukur ya bro kalau misalnya lo dibandingkan secara langsung ya. Tapi sebenarnya banyak cewek-cewek, rahasia cewek-cewek itu dia membandingkannya di belakang. Biasanya dia ngobrol-ngobrol sama teman-teman cewek-ceweknya, terus ih lu sama dia, ih anjir gua, kayak gitu-gitu lah guys ya. Jadi kalau dia berani ngomong secara langsung berarti kalian tuh harusnya udah tahu ya, udah sadar ya, kalian itu udah dibanding-bandingkan gitu loh. Kalau kalian udah di depan mata juga nggak sadar, itu kan cuman cerita masa lalu gitu-gitu. Berarti dan tahu, ini kan kalian juga harus punya mindset bahwa kalau lo sampai dibanding-bandingkan sama pasangan lo sendiri, itu kan udah tanda kalau dia nggak cinta. Iya, lo tuh kok bisa sekonyol itu gitu. Jadi jangan sampai kayak cewek berani banding-bandingkan lo sama mantan. Itu kan benar-benar lo tuh kayak nggak direspek banget sama dia. Ya, jadi itu hal yang paling utama ya yang harus kalian ketahui ketika kalian punya pacar, pasti seminim mungkin tuh sebenarnya dia membanding-bandingkan lo. Tapi kalau misalnya biasanya itu di belakang. Tapi kalau di depan berarti lo udah nggak punya harga dirinya bro. Kalau dibanding-bandingkan di depan itu. Oke, lanjut kita rahasia cewek yang kelima adalah
cewek juga punya nafsu. Ini maksudnya ada bro. Nah ini Ya, ini menarik kan nih ya. banyak orang tuh mungkin belum tahu aja bahwa Heeh, sebenarnya cewek ini punya nafsu atau tidak. heeh, Kayak semua orang tuh sebenarnya punya nafsu kan. heeh, Kalau kalian ngira bahwa cewek itu nggak punya nafsu, ya karena ya itu sama kalian. Kalau heeh, dia sama orang yang dia cinta ya dia bakal nafsu. heeh, Sesimpel itu. iya iya Jadi benar-benar. nggak perlu gue terangkan lagi lah itu seperti apa. Kok kalian ngeliat, kok kayaknya gue nggak pernah lihat cewek yang nafsu ya? Ya, ya dia nggak nafsu sama lo, tapi nafsu sama cowok lain. Iya iya. Sesimpel itu gitu. Ya benar ya bro. Jadi kalau misalnya kalian merasa bahwa jadi memang ada nih anekdot-anekdot atau apa namanya? Biasanya inilah perumpamaan-perumpamaan Hmm. mereka menganggap bahwa perempuan itu sebenarnya nafsunya gede tapi rasa malunya juga gede sehingga mereka tidak mau menunjukkan itu. Padahal ya memang dia nggak nafsu sama lu aja kan. Iya. Jadi kalau misalnya dia nggak tertarik sama lo, bagaimana dia nafsu? Karena cewek itu nggak akan bisa nafsu sama orang yang nggak dia cintai gitu. Iya. Itu beda sama cowok bro. Kalau cowok asal astagfirullahaladzim. Nah, jadi beda ya. Nah inilah rahasia yang harus lo ketahui gitu loh. Oke, selanjutnya adalah yang keenam. Kalau udah cinta nggak mikir. Nih maksudnya apa nih bro? Iya. Prof. Sesimpel ini. Cewek itu kalau udah cinta sama kita, itu kadang-kadang akalnya tuh kadang-kadang hilang. Ya Ya, dalam ya. artian dia tuh bisa mengorbankan apapun. Kita nyuruh hal-hal konyol aja, iseng aja, dia bisa melakukan itu. Dan itu pun aku sering ngetes gitu, ngetes ke manusia-manusia itu, dan ternyata memang terbukti berhasil gitu. Gue pernah nyuruh cewek nih kayak apa namanya gorok, ada videonya tuh, ada videonya di TikTok tuh. Aku suruh itu iseng, dia mau ngelakuin itu. Jadi kalau cewek tuh udah benar-benar cinta sama kita ya, meskipun kita nggak cinta sama dia nih, ini kan cuma ngetes kan. Kita suruh dia apapun tuh dia lakuin loh. Ya, ya, ya. Jadi jangan ini juga, jangan disalahgunakan juga. Kalau kalau istilahnya gini, kalau lo tuh udah misalkan lo populer lo apa, ya jangan disalahgunakan juga gitu. Kalau cewek cinta sama lo dan lo nggak suka ya udah. Ya. Tapi kasus gue ini aku cuma ngetes. Emang cewek tuh bisa yang ngelakuin itu, tapi faktanya bisa. Ya, pokoknya kalau misalnya cewek udah suka sama kita, biasanya dia nggak pakai logika lagi, makanya itu disebutkan bahwa perempuan tuh pakai perasaan. Jadi karena memang dia all in gitu. Kalau misalnya udah cinta ya ngelakuin apa aja dia mau. Makanya kita nggak sadar ya, kita nggak heran ya kenapa banyak orang-orang yang mungkin ya kategorinya melakukan hal-hal yang penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Ya karena memang dia landasannya cinta gitu ya Ya, guys. tapi kalau temenmu itu jelas-jelas dipaksa itu. Oh ya jelas. Nggak jelas Oke. orang itu. Oke, terakhir nih. Ini terakhir adalah rahasia cowok yang terakhir adalah Cewek. cewek yang terakhir adalah punya trauma. Nah, ini menarik ya. Karena aku ini relate ya, guys. Hampir semua cewek yang aku temuin tuh pasti dia punya trauma nih. Ini kok bisa? Kok bisa nih, Prof? Ya sebenarnya nggak cuma cewek ya, semua orang yang hidup di dunia ini ya, semua orang yang sudah melewati umur 20 tahun, 17 tahun, itu pasti punya trauma. Itu udah pasti. Trauma ini kan sebabnya banyak. Ya kan? Bisa dari Orang tua. keluarga, ya kan? Keluarga, teman, guru, di sekolah, dibully dan lain sebagainya. Nah, tugas kita sebagai seorang pria sejati adalah mencari tahu cewek ini tuh punya trauma apa. Karena ketika cewek tuh punya trauma tertentu, dia akan melakukan hal-hal yang konyol juga. Ya, Contoh ya, nih, misalkan gini. Misalkan kenapa sih cewek itu misalnya, cewek ini tuh terlalu bawel banget gitu. Misalkan cewek ini terlalu bawel banget masalah misalkan kebersihan. Nah, karena misalkan dia punya trauma dulu ketika dia waktu kecil nggak bersih-bersihin kamarnya, dia dimarah-marahin sama ibunya atau dimarah-marahin sama bapaknya gitu. Terus akhirnya itu dibawa secara tidak sadar terus dilimpahkan ke kita. Ya kan, jadi kadang-kadang itu kita juga jadi pelimpahan emosi. Kita dijadikan tempat katarsis untuk pasangan kita. Dan banyak cowok itu nggak memahami hal seperti ini. Banyak cowok tuh yang nggak melek psikologi sehingga dia mengabaikan hal-hal seperti ini. Sehingga banyak banget cowok-cowok itu yang merasa apa ya, udah keren, udah hebat, udah punya istri gitu. Akhirnya istrinya itu kayak apa ya, menderita gitu. Tapi kan namanya cewek tuh kuat deh. Dan dia tuh nggak mau menunjukkan hal-hal seperti itu. Jadi menurut gue ya, banyak banget
cewek-cewek yang menderita di Indonesia. Karena apa? Karena suaminya atau pasangannya itu tolol. Mereka nggak melek psikologi. Ceweknya lagi mungkin lagi dia lagi sedih lagi apa, dibiarin aja. Nggak pernah diajak keluar, nggak pernah diajak ini gitu. Akhirnya efeknya apa ya? Efeknya itu banyak gitu. Efeknya juga ke kalian sendiri. Kalian nggak pernah diposting, nggak pernah dipanggil sayang dan lain sebagainya. Kalau kalian bisa memiliki kemesraan, keromantisan, yaitu ya karena kalian keren. Tapi kalau enggak kan, Ya, pokoknya itulah guys ya. Jadi kalau kalian nggak sadar bahwa perempuan itu punya trauma, punya inner child, maka kalian akan, ya itu tadi, tidak diperlakukan sebagaimana yang kalian inginkan. Makanya banyak pertanyaan, aku kok cinta banget sama dia, udah nunjukin perjuangan aku, tapi kok dia kayak nggak membalas gitu ya. Karena meskipun kalian secinta apapun, tapi kalian nggak sadar secara psikologis dia butuh sesuatu atau apa, maka kalian akan ditinggalkan. Oke, mungkin itu aja ya guys yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ketemu lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.